Ya, nanti Oke, sebentar lagi Dokter Yeni. Ini Ibu Rika. Ibu Rika dari HRD kita, Pak Ronald dari Director kita. Bisa? Ya, halo. Ya, halo. Iya. Dengan Ibu Yeni ya? Ya. Oke. Sorry ya saya matiin videonya ya. Oh Jadi, iya, baik. ya. Oke. Salam kenal, saya Rika, HRD dari PT Wira Semesta, Ibu Yeni. Ya. Oke. Mungkin Pak Fandi bisa jelasin dulu gimana untuk kebutuhan kita. Ya, Dok, IP-nya nanti di-share ya. Ya. Sama sertifikatnya ya. TV, sertifikat, ijazah. Ya, semua. Untuk vaksin gimana? Sudah vaksin keberapa? Saya vaksin belum. Nanti setelah ini saya vaksin. Ya. Jadi seperti ini ya, Bu Rika. Untuk Dokter Yeni adalah khusus itu direkomendasikan RSUD Dr. Anton sama spesialis anak ya Dokter Yeni ya. Ya. Sakit provinsi Papua. Ya, Papua. Sorry suaranya agak putus-putus. Spesialis apa Dok? Ibu? Spesialis. Saya dokter umum. Oke. Dokter umum. Jadi Ya, saat ini bekerja di RSUD ini di mana Bu kalau boleh tahu? Sekarang saya lagi kerja di RSUD Bintuni. Bintuni. Oh, oke. Tahun lebih, 1 tahun Bintuni. Terus ikut kami kemana nunggu. Suaranya maaf Bu agak putus-putus nih. Sinyal. Kejauhan kali ya? Di Papua. Ya. Atau ya? Sinyalnya kali ya? Iya, kayaknya sinyalnya. Ini pakai Iya, wifi. putus-putus. Iya, hilang-hilang jadi agak kurang ini. Oke. Iya, terus lanjut Bu, gimana? Saya jadi RSUD Bintuni. Teluk Bintuni, RSUD. 1 tahun ya? Ya, kurang lebih hampir 2 tahun. Oh, oke. Terus sekarang di Manokwari, sementara hanya BNN. Itu saja. Sambil masih menunggu-menunggu, pas ini dari Dokter Anton tadi nelpon, Dokter Anton di spesialis anak di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Dia rekomendasikan untuk aja dulu di sini di PT ini kan lagi butuhkan dokter umum kan. Oke. Kalau saya boleh tahu, Ibu asli mana ya Bu? Saya asli dari Bintuni. Nama orang Bintuni. Oke. Oke. Apa orang Toraja jadi campuran. Oke. Sama Cina Bintuni, iya. Oke. Saya pikir orang Makassar, mukanya orang Makassar. Kalau Mama Bintuni. Oke. Jadi selama Ibu kan selalu di Bintuni ya, untuk bekerja itu selalu berhubungan sama kayak lingkungan kayak orang lapangan nggak sih Bu? Kayak di offshore gitu, di onshore atau di side pernah nggak? Saya berhubungan dengan pasien sih kemarin langsung. Kalau turun kayak gitu. Tidak, cuman pernah ikut. Ternyata waktu yang pernah maaf Bu, suara hilang lagi. Iya Bu. Suaranya hilang. Gimana? Jadi lebih banyak kegiatan di rumah sakit yang nggak pernah turun ke lapangan ya? Nggak pernah. Paling cuma kegiatan. Oke. Perusahaan kan nggak pernah. Oke. Yang buat Ibu tertarik untuk coba interview, kalau boleh tahu apa Bu alasannya? Karena kan ini mungkin akan nanti Pak Fandi akan jelaskan, ini akan di site ya gitu loh. Iya. Apakah Ibu
keberatan dengan kondisi seperti itu karena kan belum pernah di lapangan ya. Ya Gitu. betul. Karena memang pengen nyoba untuk di perusahaan kan, pernah, soalnya ada teman juga pernah di perusahaan kayak gitu, jadi apa aja. Oke. Jadi baru tahu ya Baru kondisinya dari teman ya. ya Heeh. kemarin Terus? juga sempat tawarkan di Jayanti, tapi pas mau menikah jadinya nggak jadi. Oke. Oh sekarang sudah ibu punya anak dan menikah? Sudah menikah. Sudah menikah. Oke. Kalau disuruh decide gimana nih Bu dari suami? Apakah sudah diizinkan? Saya kemarin tadi sempat saya ngomong lagi, soalnya kan lagi Heeh. kayak gitu kan. Lagi apa Bu? Suara hilang, sinyalnya jelek banget. Hamil, Bu. Oke. Terus? Jadi saya ngomongin sama Pak Fandi bilang coba di interview aja dulu, nanti kita coba kalau bisa WFH, kita WFH dulu kayak gitu kan. Kalau bisa turun akan untuk turun ke Babo kayak gitu. Kalau memang harus turun kayak gitu. Oke. Seperti itu, Ibu. Halo Pak Fandi. Iya, Bu. Iya, gimana Pak? Ya, Ada yang mau ditanyakan nggak? jadi gini, Dokter Yeni, pada prinsipnya kita di lapangan memang butuh itu pola kerjanya itu ada 2 shift ya. Iya. Day shift sama night shift. Jadi masing-masing day shift itu 12 jam, night shift per 12 jam juga. Kemudian ada namanya standby. Dokter paramedik standby itu B2B-nya. Artinya begini, untuk dokter ataupun paramedik yang day shift atau night shift itu rentan terhadap reaktif COVID untuk deportasi. Iya. Jadi kami butuh dokter yang work from home. Itu pertama. Iya. Jadi Dokter Yeni saya nominasikan menjadi dokter yang work from home dulu. Karena tidak bisa di site ya, kondisi ibu hamil ya. Iya. Ya, itu Bu Rika, kondisi Bu. Hamil berapa bulan Bu, kalau boleh tahu? 22 minggu. 5 bulan. 5 bulan ya. Oke, dikit lagi. Terus untuk kalau boleh tahu, Ibu pernah ikut kayak sertifikasi apa sih Bu? Di Jogja waktu itu. Itu apa? Yang untuk tentang perusahaan-perusahaan itu Bu ya. Nanti kalau nanti dikirim ke Pak Fandi biar saya lihat ya sertifikasinya sama CV-nya. Oke. Untuk pengalaman kerja baru di RSUD ini aja ya, Bintuni ya? RSUD Bintuni, RSAL Manokwari. Saya Kalau pernah boleh tahu kurang lebih udah berapa tahun sejak bekerja pertama pengalaman kerjanya? Pengalaman kerjanya dari 2018. 19, kurang lebih hampir 3 tahun. Oke. Dari saya sih cukup Pak. Pak Fandi ada yang bertanyain nggak? Atau Pak Ronald ada join nggak? Pak Ronald? Pak Ronald, monitor Pak Ronald. Oke, saya tanya sedikit Pak, Bu Dokter. Pak Ronald. Ini kan, sebelum ke Bu Dokter, Pak Fandi, kemarin apa dari Anuizing itu dimungkinkan WFH kalau untuk paramedik? Ya, sangat dimungkinkan Pak, karena memang kita harus siapkan dokter yang B2B. B2B yang maksudnya adalah pada saat dokter kita yang day shift dan night shift itu reaktif COVID, langsung deportasi itu saat juga. Sehingga kita perlu mempersiapkan dokter yang work from home. Langsung merecovery PIC kita, dan inkas kita di lapangan. Ya. Jadi makanya dokter Yeni kita nominasikan untuk dokter Iperkes. Kayak dokter Iperkes yang standby gitu ya, aja ya. Betul. Ya. Karena bukan hanya karena kondisi beliau, tapi
beliau juga bisa akses ke RSUD Manokwari karena beliau direkomendasi sama Dr. Anton dari RSUD Manokwari, Papua. Jadi kita butuh memang koordinasi dari site, kemudian bagaimana nanti penanganan di RSUD berikutnya bila terjadi kecelakaan kerja. Begitu mungkin Pak Ronald, Bu Rika. Oke. Dan Ya, dan oke. nanti kalau misalnya WFH, kira-kira berapa orang tenaga medik seperti perawat atau mantri yang harus standby di site nanti untuk P3K kalau terjadi sesuatu hal di dalam? Ya, kalau untuk work from home itu kita langsung ambil dokter hiperkes saja, tidak usah seperti yang tadi perawat, sarjana perawat harapan ya, nggak usah lagi. Oh, Nah, nanti itu khusus day shift sama night shift yang di lapangan. oke. Berarti confirm bahwa Dokter Yani ini tidak dimungkinkan dan tidak kita rencanakan untuk di site, tapi WFH ya. Iya, kayak standby mungkin ya. Benar, benar Pak Ronald. Ya, oke, cukup dari saya. Oke. Dokter Yeni, tadi vaksinnya sudah keberapa? Saya kemarin belum sempat vaksin karena hamil, nanti masih menunggu dari dokter kandungan bulan depan baru bisa divaksin. Iya, karena masih bukan ya. autoimun ya? Enggak, karena hamil. Bukan Pak. autoimun, Biasanya karena emang hamil ya? belum. Oke, Iya, nanti kalau dokter bisa minta ini ya, semacam surat surat pernyataan dari RSUD bahwasanya kondisi itu. kondisi hamil ya. Ya, karena kenapa belum divaksin? Karena kondisi hamil. Jadi semacam surat pernyataan aja. Baik. Ya. Oke, dokter ini. Saya ada tambahan sedikit. Nanti mungkin di info juga ke Dokter Yeni. Kalau nanti dokumen kita submit andai kata ke perusahaan, kalau ada konfirmasi nanti dari pihak BP ataupun dari Second mengkonfirmasi tentang CV yang kita submit itu supaya nanti Dokter Yeni juga bisa menjawab dengan confirm bahwa itu memang kita sudah di interview dan kandidat untuk ke site tangguh gitu. Jadi supaya nanti jangan ada keraguan-raguan. Andai kata nanti dikonfirmasi oleh pihak ketiga ke Dokter Yeni harus bisa menjawab dengan tegas bahwa memang saya sudah interview dan saya siap untuk dipekerjakan sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh PT Wira gitu. Kira-kira gitu menurut saya. Ya. Benar Pak Ronald, seperti kandidat sebelumnya tadi, kita akan memberikan surat pernyataan ke masing-masing kandidat bahwasanya dokumen yang disubmit adalah dokumen yang benar. Dan semua kandidat wajib mengikuti aturan dan peraturan rekrutmen PT Wira Semesta. Ya Dokter Yeni, nanti Dokter Yeni akan saya kirim formulir surat pernyataan, nanti diisi, ditandatangani, kemudian di PDF dikirim kembali ya, lengkap dengan CV sertifikatnya. Ya, oke. Siap. Ada pertanyaan Dokter Yeni sebelum kita akhiri? Untuk sementara belum. Oke, terima kasih untuk waktunya ya, terima kasih Dokter Yeni. Dokter Yeni atas saya tunggu waktunya ya. Oke, thank you ya. Selamat siang.